연희는 꿈이 뭐니? 연희야. Kisah berawal dari tempat panti asuhan, pada tahun 1998, di mana di situ ada anak kecil yang bernama Yeon-hee, yang sedang diinterview oleh ibu-ibu panti. Ibu-ibu panti itu menanyakan kepada si Yeon, apa impianmu? Yeon kecil menjawab, bahwa dia ingin menjadi pahlawan wanita, karena dia menganggap, Yeon bisa melindungi orang-orang, dan tak pernah mati. 모든 주인공을 해야 된대요. 이제 아빠 안 와요? Menurut kisah waktu dulu keluarganya si Yeon, bahwa dia mempunyai seorang bapak yang pemabuk berat, dan tidak bisa membesarkan si Yeon, bapaknya pernah bilang ke si Yeon, bahwa seorang pahlawan pasti tidak berguna, dan akan dibuang. Tapi Yeon masih ingin menjadi pahlawan wanita. Dan dia juga menanyakan kepada si ibu panti, apakah ayahku tidak mau menemuiku lagi? Tapi si ibu menenangkan hatinya Yeon, dan si ibu memberikan kalung magnet, agar dia selalu bersama, dan mereka pun berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa pun dimulai. 20 tahun pun tiba, dan kini Yeon sudah bertumbuh dewasa, dan juga cantik, seperti bintang iklan sampo yang di TV-TV. Dia menemui seorang sutradara di dalam toilet, di mana sang sutradara sedang modal. Di situ dengan sengaja Yeon berakting, agar sang sutradara mau merekrutnya menjadi pemeran utama film Pendekar Pedang. Si sutradara pun melongo, sambil cebok. 언제나 썩은 내가 난다고. 그 냄새가 신소리 집어쳐. 난 괴물이 되기로 했어. 그럼 당신도 그 냄새를 맡고 온 짐승 중 한 마리인가? Yeon pun langsung pergi dari toilet itu. Yeon pun pergi makan malam di sebuah angkringan. Di situ dia makan sambil nonton YouTube. Dia nonton berita bahwa ada seorang YouTuber yang hilang di tempat, di mana tempat itu menjadi syuting film Pendekar Pedang. Tempat itu dijuluki tempat segitiga bermuda di Korea, di mana si YouTuber yang hilang karena masuk ke dunia paralel. Yeon menganggap bahwa berita itu aneh dan tidak masuk di akal. Dan tiba-tiba si penjual mencurigai dua kakak beradik yang makan di tempat itu, karena dia takut makanannya tidak dibayar. Dengan tampilan mereka yang seperti tidak punya duit, Yeon pun langsung menjadi pahlawan, dengan membayar semua makanan yang mereka makan. 저 애들 것까지 해서 3만 원인데 해당 돈 원. Pagi pun tiba, Yeon dan sahabatnya yang bernama Suah, yang dimana mereka sedang membicarakan tentang Yeon, yang ingin menjadi pemeran utama di film Pendekar Pedang. Tapi si Suah mengingatkan bahwa, Yeon kau jangan bermimpilah, jangan harap kau menjadi pemain utama di film itu. Tapi Yeon yakin dan percaya bahwa dia pasti bisa menjadi pemeran utama di film itu. HP Yeon pun berbunyi, betapa senangnya Yeon dipanggil oleh sang sutradara film itu untuk menemuinya. 왜 그래? Yeon pun tiba di kantornya si sutradara. Sutradaranya pun langsung menginterviunya, dengan melihat riwayat kemampuannya sebagai aktor. Tetapi sang sutradara tidak yakin dengan si Yeon. Yeon pun berusaha meyakinkan sang sutradara. 거짓말이지. 아니요. Sang sutradara pun menerimanya menjadi pemain pengganti pemeran utamanya dalam film itu, karena pemeran utamanya sedang patah tangan, akibat loncat-loncat. Tetapi Yeon tidak mau menjadi pemain pengganti. Tapi si sutradara pun bilang ke Yeon, kau takkan pernah jadi pahlawan wanita. Yeon pun sedih dengan kata-kata itu. 저 쓰면요. 대역도 필요 없어요. 아무것도 필요 주인공이 하고 싶다고? 네. 근데 그 정도 연기는 요즘 애들 다 해. Pagi pun tiba, Yeon dan Suah pun pergi ke tempat syuting, di mana tempat itu adalah tempat dunia paralel, yang telah menghilangkan si YouTuber. Yeon dan Suah berpisah. Ketika Yeon mencari Suah, Suah menemukan pedang dan sled. Yeon pun mengambil pedang itu. Mereka pun berpisah kembali. Ketika Yeon sedang melihat-lihat keadaan tempat itu, Yeon menemukan kalung magnet. Ketika dia melihatnya, Yeon langsung berpindah tempat dan langsung pingsan. Ketika Yeon sadar, keadaan sudah gelap, dan dia bertemu wanita yang bernama Jina. Nggak pakai H. Jina adalah penguasa kota itu, dan dia bertanya kepada Yeon, "Lu Soul Slayer ya?" Yeon yang enggak tahu apa-apa ngejawab aja iya. Ketika mereka sedang tatap-tatapan, temannya Jina datang, dan memberitahu bahwa ada si Jaru dan anak buahnya yang sedang membuat masalah. Jina pun mengajak Yeon untuk ikut. Ketika sampai, Jina langsung menodongkan pisau kecil ke si Jaru dan anak buahnya. Tapi mereka menertawakan si Jina. Si Jaru bertanya kepada si Jina, siapa yang kau bawa? Jina pun bilang bahwa dia adalah Soul Slayer. Oh iya, Jaru ini adalah anak buah dari geng Taepyeongso. Taepyeongso adalah geng yang selalu memeras para orang-orang di desa itu, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan mereka pun adu gelut. Ketika temannya Jina mulai maju,
si Jaru langsung membacoknya, darahnya pun mengenai si Yeon. Yeon kaget dan shock. Apa bener gua masuk ke dunia paralel, di mana tidak ada polisi dan bacok-bacokan pun tidak dilarang di dunia ini? Yeon pun langsung diajak pergi oleh si YouTuber yang sudah 3 tahun menghilang, dan dia menjelaskan kepada Yeon, apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ini adalah dunia yang berbeda, tetapi Yeon tidak percaya, dan menertawakannya. 여기가 촬영장이 아니라 그러니까 당신 말은 평행세계다. Ketika Yeon keluar dari tempat si YouTuber itu, Yeon melihat 2 orang laki-laki yang sedang bertarung menggunakan pedang, dan seketika Yeon shock, karena dari salah satu mereka sudah dibunuh dengan pedang. Dan Yeon pun balik lagi ke tempat si YouTuber itu, dan meminta agar dikasih tahu bagaimana cara keluar dari dunia ini, karena dia udah percaya, bahwa dia sudah masuk ke dunia lain, tetapi si YouTuber menjelaskan, bahwa kau kesini karena kemauanmu dan sungguh-sungguh ingin menjadi pahlawan. Di tempat lain, ada anak kecil yang tidak bisa berbicara, bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya, di mana rumah tuan desa ini, dan dia adalah Soul Slayer yang asli, yang ingin membantu orang-orang yang ditindas oleh geng Tae Pyongso. Pagi pun tiba, dan Yeon sedang melihat bumi yang ada 2, dan sehingga meyakinkan dia, bahwa dia memang benar dan betul, masuk ke dalam dunia paralel. Dan tiba-tiba ada geng Tae Pyongso yang sedang menganiaya seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah teman dekat Yeon, yaitu si Suah. Tanpa basa-basi lagi Yeon langsung menghabisi salah satu geng Tae Pyongso. Dan ketika Yeon nyamperin si Suah, ternyata dia tidak mengenali Yeon. Di situ Yeon paham bahwa dunia ini mungkin sekilas sama dengan dunia yang nyata, tapi punya sejarah yang berbeda-beda setiap manusia. Dan tiba-tiba anak buah yang dihabisinya ternyata memanggili gengnya. Yeon pun langsung dikeroyok. Jina pun datang melihat Yeon dikeroyok. Jina sepertinya yakin bahwa Yeon adalah Soul Slayer, karena si Yeon sudah menghabisi para anak buah geng Tae Pyongso. Yeon pun diajak oleh Jina ke tempatnya, di mana disitulah tempat tinggal Soul Slayer. Ketika sedang berbicara 4 mata dengannya, Yeon menanyakan kepada Jina, siapa Soul Slayer itu. Jina pun heran kenapa seorang Soul Slayer tidak tahu geng Tae Pyongso, padahal kan Soul Slayer lah yang akan membasmi geng Tae Pyongso. Jina pun langsung memberitahu siapa itu geng Tae Pyongso. Jina pun meminta agar Yeon bisa memusnahkan geng Tae Pyongso, dan melindungi desanya. Yeon pun dengan tekad yang bulat akan memusnahkan geng Tae Pyongso. Yeon meminta Jina untuk memberitahu tempat di mana geng Tae Pyongso berada. Pagi pun tiba, sang Soul Slayer dan anak kecil yang menuntunnya, bertanya kepada seorang bapak-bapak, menanyakan kepadanya, di mana tempat kepala desa di sini. Ketika mau jawab, tiba-tiba, ada ibuk-ibuk teriak, bahwa Soul Slayer akan bertarung dengan geng Tae Pyongso, dan di situ si Soul Slayer yang asli kaget, kok bisa gitu ya, si Soul Slayer yang palsu berani-beraninya mau duel. Dan ternyata Yeon dan Jina, membawa anak buah dari geng Tae Pyongso, panggil aja dia si Mamat. Dan di situ dia bertemu dari asisten Tae Pyongso, kita panggil aja dia si Neon, dan juga para anak buahnya. Yeon memberikan anak buahnya yang telah kalah oleh si Yeon, dan di situ si Neon memberitahu kepada Yeon, bahwa ketua Tae Pyongso memintanya bergabung untuk menjadi gengnya dan akan menuruti kemauannya. Tetapi Yeon tidak mau. Dia berkata bahwa seorang pahlawan tidak akan tunduk dengan penjahat, dan Yeon meminta untuk duel dengan sang ketua Tae Pyongso, tetapi si Neon bilang, bahwa itu tidak mungkin bae. Lalu para geng Tae Pyongso meninggalkan si Yeon, dan si Yeon menolong si Mamat, karena Mamat udah tidak berguna lagi di geng Tae Pyongso. Besok paginya pun tiba, ketika Yeon sedang memandangi pisau kecil, tiba-tiba datanglah sang Soul Slayer asli. Ketika Yeon bertanya, siapa kau bang? Dan ketika sang Soul Slayer menjawab, datanglah si Mamat, dia berteriak kepada Yeon bahwa dia ingin bergabung dan akan melayaninya. Jina pun datang dan membawa pergi Yeon. Ternyata Yeon sudah ditunggu oleh seorang wanita yang ingin bertarung dengannya. Dia adalah pesuruh dari geng Tae Pyongso. Pertarungan pun dimulai. 주인공은 악당에게 굴복하지 않는다. Shut up! I kill you!
Ketika Yeon kalah dengannya karena ditusuk, Yeon langsung membacok leher si perempuan itu. Aduh ngilu. Yeon pun pingsan. Yeon pun tak sadarkan diri. Jina dan si Mamat membawa seorang tabib, dan tabib pun berkata bahwa Yeon sudah terkena racun dari pisau itu. Jikalau si Yeon mau sembuh, dia harus meminum air kura-kura yang berumur 100 tahun, tetapi kura-kura itu adanya di geng Taepyeongso. Malam pun tiba, ketika Jina sedang sendiri, dia bertemu dari geng Taepyeongso, yang bernama Philip. Ternyata Philip dulunya berteman dengan Jina, tetapi dari kisahnya, Philip telah membunuh ayah dari si Jina, dan dia pun telah berkhianat oleh Jina. Tetapi, dia masih peduli dengan Jina, sehingga dia membawa obat penawar racun yang diderita si Yeon. Jina pun langsung meminumkan obat penawar itu ke Yeon, dikarenakan si Mamat rese, dia marah kepada si tabib, kenapa dia belum sadar juga. Ketika tabib menjelaskan, tiba-tiba, Yeon sadar dan terbangun. Di situ Jina ragu ketika melihat pedang si Yeon, apa benar pedang itu asli atau palsu. Dia pun pergi ke tempat pedagang dan juga pembuat pedang. Dia berkata kalau pedang itu, ya pedang biasa aja. Disitulah Jina mengetahui bahwa Yeon bukan sang Soul Slayer yang asli. Dan di tempat lain, ternyata si Neon sedang melakukan ritual untuk membunuh Yeon. Yeon dibawa ke dalam alam bawah sadarnya. Di dalam alam bawah sadarnya, Yeon bertemu teman dekatnya, yaitu si Suah. Di situ Suah bersikap aneh kepada Yeon. Ya karena itu bukan Suah yang asli. Suah berbicara bahwa kau adalah hanya wanita jalang, tidak berguna, hanya beban, nublah kalau main ML mah. 내가 장난하는 거 같지? 밥 먹여줘, 월세 내줘, 전기 구하라서 그래? 수아야. Ketika Suah menyuruh Yeon membunuh anak kecil di depannya, itu adalah Yeon waktu kecil, ketika sedang berjalan ingin menusuk anak kecil itu, tiba-tiba digagalkan oleh si Mamat, dan berbarengan di tempat si Neon. Di situ ternyata Philip ingin menguasai geng Taepyeongso, dan ingin membunuh si Taepyeongso. Pedang-pedangan pun terjadi. Ketika Philip ingin membunuh Taepyeongso, ternyata Taepyeongso memasuki raganya si Philip, dan Taepyeongso pun telah kembali. Di tempat rebahannya si Yeon, Jina datang dengan Mamat, dan Mamat pun disuruh pergi, karena dia ingin berbicara empat mata. Jina berbicara bahwa dia senang kalau ada kau di sini, untuk melindungi desa bersamanya, tetapi kita membutuhkan Soul Slayer yang asli, begitu katanya. Tiba-tiba si Mamat teriak, Taepyeongso udah mati. Di tempat lain sang Soul Slayer asli, ingin pergi, karena menurutnya dia sudah tak dibutuhkan lagi. Dia juga agak kesel, karena ada Soul Slayer bajakan yang ngaku-ngaku jadi dia. Dia pun berpisahan dengan anak yang selalu menuntunnya. Anak itu dari awal sampai saat ini nggak ngomong sama sekali. Soul Slayer mengajaknya untuk ikut dengannya, tapi anak itu hanya diam dan memandanginya. Dia pun pergi meninggalkan anak itu. Di tempat lain, Jina dan Yeon bersama masyarakat desa sedang merayakan kematian Taepyeongso. Yeon pun pergi menemui YouTuber yang tahu akan dunia paralel ini. Di situ Yeon meminta agar diberitahu untuk kembali ke dunia nyata, karena dia sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Si YouTuber pun bilang, kalau kita bisa pulang dengan benda yang kita bawa dari dunia nyata. Yeon pun teringat yang dia bawa, yaitu sled. Ketika Yeon mencari sled, Soul Slayer datang menemuinya. Lagi ngapain lumba? Dan ternyata Soul Slayer membawa sled yang dicari Yeon. Soul Slayer berkata, kau mencari ini, jika kau ingin benda ini kau harus bertarung denganku. Dan pedang-pedangan pun terjadi. Dikarenakan Soul Slayer yang asli udah jago, Yeon pun kalah. Dia berkata jadilah dirimu sendiri, karena sesungguhnya orang yang meniru-nirukan sesuatu, ialah orang yang mengcopy paste. Tiba-tiba si Mamat datang dengan luka di badannya. Dia berkata bahwa Jina dan anak kecil yang menuntun Soul Slayer asli telah dibawa oleh geng Taepyeongso. Pagi pun tiba, Yeon bertemu si Neon bersama anak buahnya. Yeon langsung menanyakan di mana Jina, tetapi si Neon bilang kau diundang untuk bertemu Taepyeongso dan menjadi anak buahnya. Tetapi Yeon tidak mau. Yeon pun langsung menyerang mereka. Ketika Yeon sudah mau kalah, karena anak buah dari Taepyeongso terlalu banyak,
tiba datanglah si Mamat bersama teman-temannya dan mereka membantu Yeon. Yeon pun langsung dikasih peta di mana lokasi Tae Pyongso berada. Yeon pun langsung pergi ke tempat itu. Setelah Yeon sampai, dia pun sudah disambut oleh Philip. Pertarungan pun dimulai. Yeon pun kalah. Ketika Yeon sudah lemah tak berdaya, Yeon dibangkitkan lagi dengan kenangan Yeon waktu kecil, di mana Yeon bercita-cita menjadi pahlawan dan dia pun bangkit, dan menghabisinya. Philip pun tewas. 존재할 가치가 없다고? Yeon dan Jina pun kembali ke desa, dan sudah tak berdaya. Di situ sudah ada semua teman-temannya, dan anak kecil itu datang, dengan membawa sled. Si YouTuber pun langsung mengambilnya, dan memberikan kepada Yeon. Dia berkata kembalilah, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. 좋아요와 구독. 일다시 레테이크 엔드. Yeon sudah kembali ke dunia nyata. Ternyata sudah ada Suah yang mencari Yeon dan berkata bahwa sang sutradara sudah menunggumu. Yeon pun langsung memeluk erat Suah. 야, 너 뭐야? 한참 너 지금 장난 아니야. 완전 난리 났어. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya kawan.